Ratusan pesawat luar angkasa diplomatik lepas landas dari bumi. Saat mencapai destinasinya, wahana ini disambut oleh ratusan pesawat dari luar angkasa. Inilah kontak pertama umat manusia dengan peradaban di luar bumi. Para astronom telah mendeteksi keberadaannya di sistem bintang yang sangat dekat dengan kita, yaitu Proxima Centauri. Bintang Katai Merah ini menjadi bintang terdekat dengan tata surya kita. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan sekitar 50% lebih besar dari Jupiter. Tapi intensitas cahayanya 8 kali lebih terang dari sang bintang. Sistem bintang ini berjarak 4,2 tahun cahaya dari bumi dan selama itulah foton cahaya perlu menempuh perjalanannya menuju bumi. Sedangkan matahari cuma perlu waktu 8 menit. Jadi, kalau kamu mau menjelajahi Proxima Centauri, waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket konvensional yang ternyata jauh lebih lama dari peradaban cerdas di muka bumi. Tapi yang menjadi pusat perhatian kita sebetulnya bukan bintang ini, melainkan planet Proxima Centauri B yang mengorbitnya. Ukurannya 17% lebih besar dari bumi dan bobotnya sekitar 10% lebih berat. Planet ini mengorbit bintangnya pada jarak 7,3 juta kilometer. Sementara bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari, 20 kali lebih jauh. Tapi bintang induk Proxima Centauri termasuk Katai Merah. Pancaran panas dan cahayanya nggak seintens matahari. Jadi, planet Proxima Centauri B berada di zona laik huni bintangnya. Karena jaraknya sudah sangat pas, planet ini nggak terlalu panas maupun terlalu dingin. Dengan kata lain, suhu di situ bisa membuat airnya tetap berwujud cair. Sehingga Proxima Centauri B bisa menopang kehidupan. Tapi berdasarkan observasi lebih lanjut, para saintis mulai menyaksikannya. Bintang induk ini sangat nggak stabil dan cahayanya sangat fluktuatif. Pada tahun 2017, para astronom mengamati ledakan besar. Bintang ini kelihatan 1000 kali lebih terang selama 10 detik. Padahal sebelumnya ada ledakan yang lebih lemah. Planetnya kemudian menerima radiasi yang sangat kuat. Kalau memang di situ ada kehidupan, semua organisme pasti sudah musnah terkena suar. Proxima Centauri B menerima pancaran sinar X sekitar 400 kali lebih kuat daripada di bumi. Organisme kompleks yang hidup di kondisi seperti ini nggak akan sanggup bertahan. Menurut para ilmuwan, kalaupun ada atmosfer dan lautan di Proxima Centauri B, radiasi intens yang terjadi terus-menerus akan langsung memusnahkan mereka. Proxima Centauri B sangat dekat dengan bintang induknya sehingga mengalami penguncian gravitasi. Dan cuma salah satu sisi planetnya yang selalu mengarah ke sang bintang. Hal serupa juga terjadi pada bumi dan bulan. Maka cuma satu sisinya yang menerima radiasi intens. Sebagian ahli juga berspekulasi kalau peradaban cerdas mungkin mendiami sisi gelap planet ini. Dan bisa aja mereka telah mengirimkan sinyal misterius yang tertangkap oleh para astronom pada tahun 2019. Para saintis mendeskripsikannya sebagai suar optik terang berdurasi lama diikuti dengan serangkaian ledakan radio yang koheren dan kuat. Sinyal ini teramati selama 30 hari dengan salah satu teleskop radio di bumi. Para ilmuwan mengiranya sebagai sinyal buatan yang dikirim oleh peradaban di luar angkasa. Dan kemungkinan sinyal ini berasal dari Proxima Centauri B atau salah satu satelit yang ada di sistem bintang itu. Tapi setelah dilakukan pendalaman, mereka gagal mendeteksi sinyal yang sama. Lalu teori yang paling kuat menyatakan sinyal radio ini kemungkinan cuma berupa gangguan yang berasal dari teknologi di bumi. Tapi gimana ya kalau sinyal ini memang dikirim oleh peradaban di sisi gelap Proxima Centauri B? Kali aja kita akan segera mengetahuinya. Teleskop antariksa James Webb telah diluncurkan pada hari Natal tahun 2021 ini. Roket pendorong lepas landas dari bumi menuju orbit, kemudian wahana ini akan membawa teleskop ke titik spesifik di antara bumi dan matahari yang gaya gravitasinya sama kuat. Gak seperti di permukaan bumi, di luar angkasa gak ada polusi cahaya. Jadi gak akan ada awan dan kondisi cuaca lain yang mengganggu kinerja teleskop. Teleskop James Webb digadang-gadang bisa menggantikan teleskop Hubble yang telah beroperasi sejak tahun 1990 dan harganya mencapai 147 triliun rupiah. James Webb dilengkapi dengan cermin selebar ring tinju yang lebih canggih sehingga bisa mengamati objek yang jauh di luar angkasa. Dan saking jauhnya, cahaya yang belum sampai di bumi sudah bisa terdeteksi.
Jadi kemungkinan kita akan bisa merunut jauh ke belakang. Bahkan, teleskop James Webb akan mengamati kondisi alam semesta beberapa saat setelah Big Bang. Jadi kita akan bisa melihat proses terbentuknya bintang dan galaksi pertama, serta perubahan alam semesta sampai sekarang. Selain itu, James Webb juga bisa mempelajari Proxima Centauri B. Para astronom akan melacak cahaya buatan di permukaannya seperti cahaya LED di planet kita. Kalau Proxima Centauri B benar-benar menaungi kehidupan di sisi gelapnya, penghuni lokalnya pasti sudah bisa mindahin panas dan cahaya dari sisi terangnya. Dan mereka perlu memanfaatkan cahaya buatan untuk mendukung kehidupan di sisinya. James Webb mampu ngebedain antara cahaya asli bintang dengan cahaya buatan di sisi gelap planet. Dan kalaupun memang ada cahaya buatan di situ, berarti kita akan bisa mengonfirmasi adanya peradaban cerdas di luar sistem tata surya kita yang selama ini belum pernah terbukti. Tapi bisa aja sih ada kesalahan kalkulasi dan interpretasi data. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, kita cuma perlu mengirim probe luar angkasa ke Proxima Centauri sehingga bisa tahu gambaran pastinya. Tapi kita terkendala jarak. Meskipun lokasi Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya, kita perlu waktu puluhan ribu tahun untuk sampai ke sana. Apalagi probe luar angkasa Voyager 1 perlu menempuh perjalanan selama 44 tahun cuma untuk meninggalkan tata surya. Dan itu baru langkah kecil aja sebelum menuju ke bintang terdekat. Jadi kita perlu metode lain agar perjalanannya lebih jauh dan cepat. Sebagian ilmuwan mengusulkan pengiriman mikroprobe ke Proxima Centauri B. Berat maksimalnya cuma setara jarum jahit. Wahana peluncur akan meluncurkan ribuan probe menuju orbit, kemudian probe melepaskan layar luar angkasanya. Layar ini berbahan super ringan dan memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan daya dorong. Setelah layarnya mengembang, kita bisa mengarahkan sinar laser kuat ke planet tujuan yang nantinya akan mempercepat laju probe sampai 20% dari kecepatan cahaya. Ini akan menjadi rekor kecepatan absolut berdasarkan standar kita. Tapi probe ini masih perlu waktu 21 tahun untuk sampai di destinasinya dan kita perlu nunggu sekitar 4 tahun lagi untuk menerima sinyalnya. Sistem bintang Proxima Centauri bukan satu-satunya dunia yang berpotensi menaungi kehidupan. Dan salah satu misi teleskop James Webb adalah mencari dunia lain seperti ini. Instrumen canggihnya akan mampu melacak planet sejuk yang suhunya mirip bumi. Kita akan mendalami sekitar 24 sistem bintang di dekatnya, mendeteksi planetnya, sekaligus satelitnya. Para ilmuwan telah mengantisipasi kejutan besar dalam penemuan eksoplanet tersebut. Setelah mulai dioperasikan pada tahun 2022, teleskop ini akan membantu kita mendeteksi dunia baru dan mendalami objek luar angkasa yang sudah ditemukan. Berkat teleskop antariksa James Webb, kita juga mungkin bisa mendalami tata surya kita sendiri. Misalnya saja, Europa, satelit Jupiter yang diyakini memiliki kandungan air. Bentuknya memang mirip bongkahan es, tapi interaksi gravitasi Europa dengan Jupiter telah memanaskan intinya. Dan kemungkinan es di bawah permukaannya bisa mencair, jadi di bawah kerak esnya kemungkinan ada lautan. Kondisi serupa juga bisa terjadi di satelit Saturnus, Enceladus yang cukup aktif secara geologis. Banyak gletser yang menyembur dari sela-sela permukaannya. Instrumen inframerah teleskop James Webb akan bisa mengeksplorasi Europa dan Enceladus, terutama dalam pencarian tanda-tanda kehidupan di masa lalu. Keberadaannya bisa dilacak dari jejak aktivitas kehidupan organisme atau bakteri hidup. Teleskop ini dijadwalkan akan beroperasi selama 6 tahun, tapi di masa depan kita akan meluncurkan teleskop yang jauh lebih besar. Namanya LUVOIR atau Large UV Optical Infrared Surveyor. Ukuran cermin LUVOIR 2 kali lebih besar dari teleskop James Webb dan hampir 7 kali lipatnya Hubble. Menurut rencana, teleskop ini akan diluncurkan pada tahun 2039 dengan bantuan roket super berat menuju orbit. Kemudian, LUVOIR harus sampai di destinasinya sejauh 1,5 juta kilometer dari bumi untuk memulai observasi. Saat itulah kita akan bisa melaju lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan kalau teleskop ini mendeteksi planet yang berpotensi laik huni, kita bisa mengirim probe luar angkasa atau malah tim pengamat ke planet tujuan. Dengan begini, pertemuan diplomatis dengan peradaban luar angkasa bisa saja menjadi kenyataan.
Pencarian kehidupan ekstraterestrial sudah dimulai. Beneran loh, dengan berhasilnya peluncuran teleskop James Webb, pencarian planet mirip bumi telah menjadi topik yang memukau perhatian dunia. Selain teleskop James Webb, peralatan lain juga digunakan untuk menemukan kandidat planet mirip bumi. Satelit TESS dan teleskop Kepler berada di garis depan dalam pencarian bumi baru. Setelah kita membahas beberapa pertanyaan filosofis, kita akan melihat dua pencarian ini lebih dekat dan apa yang ingin ditemukan teleskop James Webb. Jadi, untuk apa kita mencari planet mirip bumi? Simple, karena kita bisa. Kemajuan teknologi teleskop bumi yang luar biasa memungkinkan kita mengamati cahaya bintang yang membawa kita ke penemuan awal eksoplanet. Karena planet mengitari bintang, ada interaksi gravitasi antara planet ini dan bintangnya, keduanya saling tarik-menarik. Tarikan planet terhadap bintang menyebabkan cahaya bintang bergoyang maju mundur sedikit saat planet di sekitarnya mengitarinya. Sejak awal, beginilah yang terjadi, tapi goyangan cahaya bintang itu tidak pernah bisa dideteksi karena cahaya bintang selalu berkelip. Itu tuh kayak lagu Twinkle Twinkle. Ya, begitulah. Optik adaptif di dalam teleskop adalah terobosan teknologi yang pertama kali memungkinkan para astronom menemukan eksoplanet, yaitu dengan mengambil kerlipan cahaya bintang. Pegas mekanik di bagian bawah cermin teleskop sedikit menekuk cermin ini hingga menetralkan distorsi kerlipan tadi yang dipancarkan oleh cahaya bintang saat melewati atmosfer bumi. Tanpa kerlip cahaya bintang, goyangan kecil yang disebabkan oleh tarikan gravitasi planet pada bintang-bintang menjadi bisa diamati. Makin besar goyangannya, makin banyak planetnya. Ini disebut metode astrometrik pendeteksi eksoplanet. Susah juga ya bacanya. Seluruh sistem bintang dan ribuan eksoplanet disimpulkan ada di sekitar bintang-bintang terdekat kita dengan menganalisis pola cahaya bintang yang bergoyang. Tapi planet-planet ini sendiri tidak bisa dilihat. Tiba-tiba tata surya kita tidak unik lagi. Para astronom dibuat pusing atas kesimpulan yang tak terhindarkan bahwa kemungkinan setiap bintang punya planet. Sehingga kita pun tidak bisa menghindar dari pertanyaan, apakah bumi satu-satunya atau ada bumi lain di luar sana? Tapi untuk apa kita mencari planet mirip bumi? Nah, dengan mempertimbangkan semua sumber uang yang dihabiskan negara-negara maju untuk mencari planet mirip bumi, tanpa ragu kita bisa mengatakan bahwa ini jelas urusan penting. Dengan teleskop James Webb yang menelan biaya 140 triliun rupiah, teleskop antariksa Kepler yang menelan biaya 8 triliun rupiah, dan satelit TESS yang menelan biaya 3 triliun rupiah, investasi dalam menemukan planet-planet mirip bumi ini jelas mencengangkan. Tapi jangan lupa, biaya ini baru untuk perangkat kerasnya, dan untuk memaksimalkan pencarian ini, kamu juga harus menyertakan gaji tim penambang data, analis PhD, dan lulusan pasca sarjana di seluruh kampus dunia. Belum lagi lembaga antariksa nasional serta lembaga swasta. Jadi bisa disimpulkan, pencarian bumi lain butuh usaha besar. Lantas, misalnya kita menemukannya, artinya bumi tidak sendirian lagi, tapi bukan berarti kita bisa pergi ke salah satu planet ini dalam waktu dekat. Perjalanan antar bintang membutuhkan terobosan dalam bidang fisika dan teknologi. Dan ya, kita belum sampai di sana, tapi mengetahui bahwa ada planet di Bima Sakti yang mirip bumi dalam segala aspek pentingnya, seperti air cair, oksigen, dan kelayakan untuk dihuni, membuat luar angkasa menjadi lebih ramah dan lebih menarik untuk dipelajari serta dijelajahi. Kita pun menjadi lebih bangga terhadap planet rumah kita dan membuat kita semua menjadi penduduk bumi yang lebih baik. Ketiga misi yang mencari bumi ini yakni teleskop Kepler, satelit TESS, dan teleskop James Webb menggunakan pendekatan berbeda untuk menemukan eksoplanet. Kepanjangan TESS menjelaskan kepada kita, T adalah singkatan dari transit, dan itulah kunci dari keseluruhan pencarian eksoplanet. E berarti eksoplanet, yaitu tujuan pencarian bumi lain ini, dan S singkatan dari survei, karena TESS mengamati ratusan ribu bintang terdekat. Dan S terakhir adalah singkatan dari satelit karena TESS mengorbit bumi, tidak seperti teleskop antariksa James Webb yang akan mengorbit matahari. Saat sebuah planet melintas di depan bintang, inilah yang disebut transit. Planet itu akan menghalangi cahaya dari bintang dan penurunan cahaya atau peredupan bintang ini dapat diukur.
Peredupan cahaya bintang memberitahu banyak hal tentang suatu planet. Dengan mengetahui betapa cerahnya si bintang dan seberapa besar cahayanya yang redup karena transisinya di depan bintang, kita bisa mengetahui seberapa besar atau seberapa dekat planet ini. Tapi kita tak akan tahu planet yang mana dan apakah planet itu besar atau dekat sampai orbit planet ini diperhitungkan. Artinya, satelit tes kita harus merekam bintang-bintang agak lama. Oh, wow, video bintang-bintang. Pasti acara gosip pada suka. Satelit tes tidak punya teleskop. Satelit ini memakai 4 kamera CCD untuk streaming video live durasi panjang yang menampilkan ratusan ribu bintang. Kenapa banyak sekali ya? Karena supaya transit planet bisa diamati, letaknya harus tepat di antara kamera satelit tes dan bintang. Jika sudut planet ini tidak tepat di antara kamera bintang dan kamera tes, planet itu tak akan bisa dilihat karena tidak akan memotong cahaya bintang apapun. Transit planet jarang terjadi, misalnya Venus melintasi pandangan bumi terhadap matahari cuma dalam beberapa ratus tahun. Namun, kamera tes melihat banyak transit planet di antara ratusan ribu bintang dalam bentuk streaming video berdurasi panjang. Kamu pasti tahu apa artinya. Artinya ada ribuan kali lebih banyak planet dibanding yang kita amati lewat metode transit. Oleh karena itu, ada satu kesimpulan yang tak terhindarkan, yaitu setiap bintang punya planet. Planet ada di mana-mana. Sekarang, teleskop antariksa James Webb dengan cermin raksasa sepanjang 6,5 meternya memasuki pencarian. Ini adalah keajaiban teknologi, keajaiban dunia modern, keajaiban dunia teknik yang canggih. Antisipasi pencapaiannya makin seru, tapi dengan antisipasi yang meningkat, datang pula jumlah keraguan yang sama besarnya. Dan masih ada banyak hal yang bisa berakhir buruk sebelum teleskop antariksa James Webb mengembalikan foto pertamanya. Misalnya setelah teleskop luar angkasa Hubble diluncurkan pada tahun 1990, misi perbaikan harus diluncurkan pada tahun 1993. Cermin di Hubble tidak diperiksa dengan baik dan fotonya sangat buram. Astronaut harus naik dan melaksanakan perjalanan angkasa yang spektakuler untuk memperbaiki cermin ini. Setelah diperbaiki, gambar Hubble yang dikirim ke bumi menjadi lebih presisi dibanding rancangan awalnya. Beginilah model Hubble yang ditingkatkan muncul. Ini tidak mungkin terjadi pada teleskop James Webb. Hubble mengitari bumi dan bisa diakses oleh para astronaut. Teleskop antariksa James Webb mengorbit matahari dan jauh melampaui bulan di luar jangkauan astronaut karena tidak ada pesawat antariksa yang mampu membawanya ke sana. Jika terjadi kesalahan, semuanya tidak bisa diperbaiki secara manual. Seolah tantangannya belum cukup, teleskop antariksa James Webb hanya punya satu kamera untuk memeriksa kerusakan yang mungkin ada atau kegagalan fungsi mekanis yang terjadi di lingkungan keras antar planet. Setiap perbaikan jarak jauh harus dilakukan langsung dari bumi. Teleskop antariksa James Webb kini sudah diluncurkan, 18 segmen cerminnya perlu diselaraskan untuk menghasilkan satu gambar. Proses yang sangat penting ini akan memakan waktu beberapa bulan begitu teleskop sepenuhnya dikerahkan. 70 dari 286 penugasan pengamatan pertama teleskop ini menargetkan eksoplanet. Dengan data dari pencarian eksoplanet sebelumnya, kita tidak perlu membuang waktu mencari eksoplanet. Lokasi dan orbitnya sudah diketahui, teleskop James Webb akan langsung mencari ke sana. Teleskop antariksa James Webb bukan teleskop optik seperti teleskop antariksa Hubble atau teleskop lain yang melihat cahaya biasa. Teleskop ini melihat cahaya inframerah dan gambar-gambar planet diharapkan berbentuk titik-titik cerah atau agak kabur jika punya atmosfer. Spektrum planet akan menghasilkan informasi paling banyak tentang suatu eksoplanet. Setiap gas di sekitar eksoplanet akan menyerap cahaya bintang karena cahaya bintang melewati atmosfer planet. Misalkan ada metana di atmosfer planet, oksigen atau karbon dioksida, gas yang paling mengindikasikan hidup. Jika menemukannya, teleskop James Webb bisa mendeteksinya dengan analisis spektroskopi. Seluruh potret eksoplanet bisa dibentuk dari informasi inframerah, mulai dari rentang suhunya, isi atmosfernya, air cair, dan bahkan probabilitas kehidupan. Dan semua ini sangat penting.
Teleskop antariksa James Webb punya misi lain juga. Teleskop ini ditugaskan untuk mencari formasi bintang dan formasi planet di nebula dalam Bima Sakti. Memahami proses pembentukan tata surya adalah bagian dari pencarian bumi baru. Dengan mendeteksi cahaya inframerah, teleskop antariksa James Webb akan mengintip ke galaksi jauh, galaksi yang cahayanya terhalang oleh debu dan gas. Galaksi-galaksi yang jauh ini terbentuk tak lama setelah Big Bang. Formasi galaksi adalah misi penting bagi teleskop James Webb. Galaksi-galaksi yang paling jauh ini sedang melaju begitu cepat sehingga cahaya yang dipancarkan meregang di bawah frekuensi spektrum yang terlihat menjadi inframerah. Teleskop besar kita bisa melihat galaksi yang sebelumnya tidak terlihat ini. Kita berharap bisa mempelajari energi gelap misterius yang menyebabkan alam semesta terus berkembang pada kecepatan yang makin cepat. Kita berharap teleskop antariksa James Webb akan secara signifikan memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta menakjubkan yang kita tempati ini. 2022 dan 2023 menjadi tahun-tahun penting dalam pencarian dunia baru. Tahun lalu, NASA berhasil menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet yang telah terkonfirmasi. Daftarnya sangat beragam. Di antaranya ada bumi super berbatu, planet gas raksasa seperti Jupiter, planet es raksasa seperti Neptunus, dan sebagainya. Dan ini baru permulaan. Kemungkinan ada lebih dari 1 triliun eksoplanet di galaksi kita saja loh. Tapi pertanyaan terpentingnya adalah, berapa banyak sih yang bisa dihuni oleh manusia? Apakah ada planet dalam daftar ini yang memungkinkan adanya kehidupan atau yang bisa jadi rumah masa depan kita? Tentu saja ada. Dan di tahun 2022 hingga 2023, kita menemukan 5 di antaranya. Jadi kencangkan sabuk pengamanmu dan bersiaplah untuk perjalanan seru keluar tata surya. Planet pertama dalam daftar kita adalah Wolf 1069b, nama yang membosankan dan kaku. Jadi aku akan menyebutnya Wolfie saja. Toh siapa juga yang bakal menghentikanku? NASA? Sebuah studi baru yang dilakukan oleh 50 astronom ahli mengonfirmasi sesuatu yang mengagumkan, yaitu eksoplanet Wolfie yang berlokasi hanya 31 tahun cahaya dari kita berpotensi menjadi sebuah dunia berbatu. Dengan kata lain, secara teoretis, planet ini layak dihuni. Tim di balik penemuan ini menggunakan teknik yang disebut kecepatan radial untuk mendeteksi eksoplanet tersebut. Ini adalah cara para ilmuwan mempelajari pergerakan bintang dan planet. Seperti halnya saat bermain lempar tangkap bola dengan temanmu, saat dia melempar bola ke arahmu, kamu bisa melihat bolanya semakin mendekatimu. Itu mirip kecepatan radial. Ketika sebuah planet bergerak ke arah kita, planet tersebut membuat bintang yang di orbitnya tampak mendekat ke arah kita. Ketika planet bergerak menjauhi kita, planet itu pun juga membuat bintangnya tampak lebih jauh. Para ilmuwan bisa menggunakan informasi ini untuk mengetahui aktivitas planet dan seberapa besar ukurannya. Dan begitulah cara mereka menemukan Wolfie. Eksoplanet ini diperkirakan seukuran bumi dan masanya 1,5 massa bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang akan kita sebut sebagai Ibu Wolfie. Tapi ada fakta menarik nih. Wolfie mengorbit di dalam zona layak huni bintangnya, yang berarti ada kemungkinan air dalam wujud cair bisa ditemukan di permukaannya. Ini seperti mendapatkan jackpot eksoplanet. Oh, andai saja aku punya tiket. Studi ini memperkirakan jika Wolfie memiliki atmosfer seperti bumi, suhu di sana bisa mencapai 12 derajat Celcius, yang berarti air dalam bentuk cair bisa menggenang di sisi siang planet tersebut. Tapi kekurangannya adalah eksoplanet ini terkunci pasang surut pada bintangnya, yang artinya sisi yang sama selalu menghadap ke bintang. Bayangkan saja, satu sisi planet selalu disinari oleh kehangatan bintang induknya, sedangkan sisi satunya lagi berada dalam kegelapan abadi. Seperti masa SMP. Cuma bercanda kok. Tim di balik penemuan ini yakin kalau planet ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kita mungkin harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan jawabannya. Sementara itu, kita hanya perlu terus mencari di langit dengan teleskop dan berharap yang terbaik. Planet berikutnya adalah TOI 700e. Apa ya nama panggilan yang bagus? NASA baru saja menemukan planet baru yang akan mengguncang galaksi kita. Wah, sepertinya bakal seru nih. Aku akan menamainya Toys Were Us.
Ukurannya hampir sebesar bumi, kemungkinan besar memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya, dan jaraknya hanya 100 tahun cahaya. Tentunya kita belum bisa melakukan perjalanan ke sana, tapi ini sudah cukup dekat dalam gambaran besarnya. Toys R Us merupakan planet keempat dalam tata suryanya dan memiliki orbit yang pendek, yaitu hanya 28 hari untuk mengitari bintang induknya. Setidaknya kamu akan berulang tahun setiap bulan. Hore! Penemuan kali ini dilakukan dengan metode transit. Planet-planet terlihat sangat kecil dan sulit dideteksi. Tapi ketika berada di depan bintangnya, planet akan menghalangi sebagian cahaya yang datang darinya, sehingga cahaya yang tampak sedikit lebih redup. Begitu planet bergerak menjauh, bintang akan kembali menjadi lebih terang. Jadi untuk menemukan planet ini, para ilmuwan mengamati dengan seksama apakah kecerahan cahaya bintangnya berubah. Kalau iya, berarti ada planet yang sedang bermain petak umpet dengan kita. Begitulah cara ilmuwan menemukan Toys R Us. Misi TESS yang menemukannya. Misi ini menemukan 66 eksoplanet baru dan 2.100 kandidat lainnya yang masih menunggu untuk dikonfirmasi. TESS selama ini sibuk mencitrakan 75% bagian langit. Benar-benar efisien ya. Toys R Us berada di zona layak huni yang optimis, terletak di antara planet C dan D, tapi mungkin saja planet ini terkunci pasang surut sama seperti Wolfie. Jadi, kita mungkin harus puas dengan air yang hanya berada di satu sisi planet. Penemuan Toys R Us merupakan prospek yang menjanjikan untuk pengamatan lanjutan di masa depan, dan ini menunjukkan potensi TESS untuk menemukan eksoplanet yang lebih kecil lagi di masa depan. Siapa tahu, suatu hari nanti TESS akan menemukan rumah baru bagi manusia di antara bintang-bintang, atau setidaknya tempat liburan baru. Selanjutnya, ada si kembar GJ1002b dan GJ1002c. Galaksi menjadi semakin dekat dengan kita dengan ditemukannya dua eksoplanet yang akan kusebut Hansel dan Gretel, yang jaraknya sangat dekat dengan tata surya kita. Benar, kedua planet mirip bumi ini jaraknya kurang dari 16 tahun cahaya, atau hanya satu lompatan dalam istilah luar angkasa. Sebagai perbandingan, Proxima Centauri b merupakan eksoplanet dengan massa paling mendekati bumi dengan jarak 4,2 tahun cahaya. Jadi, kedua tetangga baru ini termasuk yang paling dekat dengan kita. Keduanya mengitari bintang Katai merah yang massanya hampir 1/8 massa matahari. Cukup dingin dan redup ya, tapi nggak apa-apa, karena kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Hansel membutuhkan waktu 10 hari untuk mengitari bintang induknya, sedangkan Gretel butuh waktu sekitar 21 hari. Berarti lebih sering ulang tahun, ya kan? Penemuan ini didapat oleh tim ilmuwan internasional dan bukanlah sesuatu yang mudah. Tim tersebut harus bekerja sama dengan dua instrumen, yaitu espresso dan Carminis. Hasilnya, sebuah cafe latte. Bukan. Yang mereka dapatkan adalah pengukuran yang sangat akurat, sampai-sampai kamu bisa menghitung jumlah kawah di permukaan planetnya. Hebatnya lagi, planet-planet tersebut berada di zona layak huni bintang induknya dan memiliki ukuran yang sangat pas, sehingga menjadi kandidat sangat bagus untuk dilakukan studi atmosfer di masa depan. Ketua penelitian mengatakan bahwa alam sepertinya ingin menunjukkan pada kita kalau planet serupa bumi itu sangat umum. Dengan penemuan ini, kita sekarang tahu ada 7 planet dalam sistem keplanetan yang berada cukup dekat dengan matahari. Siapa sangka tetangga kita bisa begitu ramah? Kesimpulannya, penemuan Hansel dan Gretel merupakan lompatan besar bagi umat manusia. Jadi, mari kita angkat segelas H2O atau apapun yang bisa diminum di eksoplanet dan ayo rayakan. Planet terakhir dalam daftar kita adalah LP890-9c yang akan kusebut Bob. Bumi super yang berada sekitar 98 tahun cahaya ini kira-kira 40% lebih besar daripada bumi tempat tinggal kita. Selain itu, planet ini punya kembaran yang akan kusebut Ray, yang ukurannya hingga 75% lebih besar dari bumi. Semakin banyak ruang tentu lebih baik, bukan? Kedua planet ini mengitari bintang Katai merah. Sayangnya, Ray cukup panas karena suhunya diperkirakan mencapai 123 derajat Celcius. Jadi, jangan disentuh ya.
Saudaranya Bob berada di zona layak huni bintangnya, sehingga kemungkinannya besar untuk adanya kehidupan di sana. Tapi perlu diingat, suhu sebenarnya dari planet-planet itu bergantung pada atmosfernya. Ada kemungkinan bahwa Bob, yang merupakan planet terluar, memiliki efek rumah kaca yang besar, membuatnya lebih mirip Venus daripada Bumi. Jadi, bisa jadi planet ini terlalu panas untuk dihuni. Tapi jangan putus asa dulu. Teleskop luar angkasa James Webb yang diluncurkan pada Desember 2021 sedang menyelidikinya. Dengan teknologi mutakhir dan instrumen canggih termasuk spektograf, teleskop ini bisa mengintip ke dalam atmosfer eksoplanet dan mengungkap planet-planet mana saja yang bisa dihuni. Jadi kita lihat nanti apa yang ditemukannya. Planet ini sudah tercatat sebagai planet terestrial dalam zona layak huni nomor 2 paling disukai. Sekarang, planet ini masuk dalam daftar 7 planet mirip Bumi lainnya yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari kita. Mungkin planet-planet itu akan menjadi rumah baru kita di masa depan. Atau mungkin kita perlu memperbaiki rumah yang kita miliki saat ini. Tapi sampai saat itu tiba, nikmati momen ini dan rayakan semua penemuan baru ini. Gak ada yang tahu berapa banyak lagi planet yang akan kita temukan di masa depan, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat setiap tahunnya. Apakah ribuan planet? Jutaan? Sementara itu, Bob dan Ray, Hansel dan Gretel, Toys Were Us, Wolfie dan ibunya, mereka semua akan selalu ada di luar sana menunggu kita. Wah, langitnya cantik banget. Sepanjang sejarah, manusia telah mencari-cari kehidupan antar bintang dan planet di dekat bumi. Tapi rupanya, ruang angkasa juga punya mata. Peradaban jauh di sana kemungkinan sedang mengawasi bumi. Dan kita memang nggak tahu pasti kebenarannya sih. Tapi menurut klaim para saintis, minimal ada 29 planet jauh yang penghuninya sedang mengawasi kita. Ada pengagummu juga tuh. Senyum yang manis dong. Sejauh ini telah teridentifikasi 1715-an sistem bintang tetangga di galaksi Bima Sakti dan penghuninya bisa mendeteksi bumi dengan teleskop konvensional. Semua bintang ini berada di galaksi kita, jadi kalau peradabannya bisa mengarahkan teleskop ke matahari, mereka akan menangkap titik kecil yang melintas di antara matahari dan si pengamat. Metode ini dinamakan sebagai transit. Biasanya transit digunakan untuk mendeteksi planet dalam astronomi. Kita juga bisa loh mengamati fenomena ini dari rumah secara langsung cuma dengan teleskop. Arahin aja teleskopnya ke matahari, kemudian tunggu. Ada Merkurius tuh, planet yang paling dekat dengan matahari ini cuma kelihatan sebagai titik kecil. Proses transit Merkurius bisa berlangsung minimal selama 5 jam. Dan fenomena ini bisa terjadi sampai 14 kali dalam seabad. Transit berikutnya diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 13 November 2032. Catat di kalendermu ya, biar kamu nggak ketinggalan. Kita juga bisa melihat Venus, planet kedua dari matahari. Tapi karena jaraknya lebih jauh dari Merkurius, transitnya juga lebih jarang. Terakhir, planet ini teramati pada tahun 2004 dan 2012. Transit berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2117 dan 2125. Wah, masih lama banget ya. Penghuni sistem bintang ini kemungkinan bisa mengamati bumi. Tapi teleskop jarak jauh punya mekanisme lain. Sebetulnya si pengamat nggak akan bisa mendeteksi titik hitam dengan matahari berada di belakangnya. Teleskop ini akan mengukur kecerahan matahari kita, dan saat posisi bumi mulai berada di antara matahari dan si pengamat, teleskop akan mendeteksi intensitasnya akan menurun karena planet kita menghalangi cahayanya. Saintis dari peradaban di luar bumi kemudian akan mampu memanfaatkan penurunan intensitas cahaya matahari untuk menghitung ukuran planet kita. Tapi dari 1700-an sistem bintang ini, gak semuanya punya kehidupan. Ilmuwan telah memilahnya lagi menjadi 29 planet di dekat sang bintang. Planet ini berpotensi layak huni karena ukurannya kurang lebih sebesar bumi dan berada dalam zona layak huni dari bintang induknya. Berarti jaraknya gak terlalu mepet dan suhunya gak terlalu ngebul untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Airnya juga gak langsung menguap karena jaraknya gak terlalu jauh, suhunya juga gak terlalu dingin, dan airnya gak berwujud es. Jadi kita bisa berasumsi kalau di sana ada peradaban, mengingat bahwa air merupakan unsur penting bagi proses terbentuknya kehidupan.
Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi selama 5.000 tahun terakhir. Saat manusia di bumi sedang membangun piramida Giza dan Stonehenge, makhluk di luar sana kemungkinan telah mengamati nenek moyang kita. Salah satu dari planet ini cuma berjarak 11 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di dekat bintang Ross 128 alias Katai Merah di rasi bintang Virgo. Di situ ada eksoplanet berukuran 2 kali lebih besar dari bumi yang termasuk dalam zona Laikuni. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi secara rutin selama 2000 tahun. Tapi sekitar 900 tahun yang lalu, posisinya telah tergeser. Planet lain sejauh 12,5 tahun cahaya berada di dekat bintang induk T-Garden. Dari sini, transit bumi bisa teramati dan penghuninya bisa mengamati kehidupan kita selama 29 tahun. Pengamatan para ilmuwan juga tertuju pada sistem bintang TRAPPIST-1. Di dalamnya terdapat sekitar 7 eksoplanet hampir mirip dengan tata surya kita. Dan 4 di antaranya berada dalam zona Laikuni dari bintang induknya. Tapi penghuninya nggak bisa mengamati bumi hingga 16 abad lagi. Meski begitu, kita masih bisa nyoba berinteraksi dengan semua planet ini karena jaraknya cukup dekat dan bisa menangkap sinyal radio dari bumi. Gelombang radio bisa menembus ruang angkasa dengan kecepatan cahaya dan planet kita telah memancarkan sinyal radio secara non-stop sejak tahun 1895. Jadi, bumi kita sangat bising dengan spektrum radionya. Kalau ada planet yang dihuni peradaban cerdas dalam jarak 125 tahun cahaya, sinyal radio kita pasti sudah sampai di tujuan. Tapi masalahnya, kita juga perlu nunggu hampir selama itu untuk mendapat balasannya. Belum lagi, mereka cuma memanfaatkan sinyal radio dalam waktu yang relatif pendek. Saat ini pun, kita lebih banyak memakai Bluetooth dan serat optik daripada radio, kecuali untuk laporan lalu lintas. Lama-lama semua sinyal radio ini juga akan lenyap. Peradaban di luar bumi yang menggunakan komunikasi radio pasti memiliki teknologi maju. Tapi bisa juga kehidupan di luar angkasa sana jauh berlainan dari asumsi kita. Sinyal radio sudah sampai di planet tersebut, tapi penghuninya nggak bisa menerimanya. Dan saat mereka bikin antena untuk menerima sinyal radio kita malah sudah nggak memancarkannya lagi. Meski begitu, para ilmuwan terus berupaya untuk mengirim sinyal radio terenkripsi ke ruang angkasa agar bisa berkomunikasi dengan peradaban di luar bumi. Pada tahun 1974, mereka telah mengirim pesan Arecibo ke medium antar bintang. Kalaupun memang ada peradaban yang memahami pesan itu, mereka akan melihat bentuk kotak seperti ini. Di dalamnya terdapat semua informasi tentang manusia. Yang teratas berisi sistem nomor kita, lalu ada nomor atom, kemudian DNA kita, beserta gambar untainya di bagian bawah. Yang ini gambar manusia, di bawahnya ada gambar tata surya kita. Dan posisi bumi, planet ketiga di tata surya kita, nggak sejajar dengan planet lain. Dengan begini mereka akan tahu kalau pesan ini berasal dari bumi. Di bawahnya terdapat diagram teleskop radio Arecibo. Sebagai alternatif, pesan ke planet nun jauh di sana bisa dikirim melalui surat biasa yang diangkut dengan probe luar angkasa. Metode ini juga sudah dilakukan. Voyager 1 dan Voyager 2 diluncurkan pada tahun 1977 dan masih beroperasi sampai sekarang. Pada tahun 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil sampai di medium antar bintang. Voyager 1 terbang ke bintang jauh sambil membawa pesan yang terekam dalam piringan emas. Piringan ini berisi salam dalam 55 bahasa di seluruh dunia. Ada juga musik dari berbagai penjurunya, serta berbagai bunyi-bunyian seperti bunyi lautan, suara manusia, dan suara hewan. Selain itu, ada 116 foto yang termuat di dalamnya, termasuk foto manusia dan lanskap bumi. Gambar tersebut juga memuat informasi soal matahari dan DNA kita. Di wadah piringan itu, terdapat petunjuk beserta jarum untuk memutar rekamannya. Ada juga peta pulsar galaksi kita agar astronom dari peradaban di luar bumi bisa menemukan tata surya kita. Tapi metode seperti ini punya kelemahan utama pada waktu. Voyager 1 akan sampai di destinasi pertamanya, yaitu bintang Gliese 445 dalam waktu 40.000 tahun. Lalu Voyager 2 akan tiba di bintang Ross 248 dalam waktu 42.000 tahun. Dan selama sekitar 296.000 tahun, Voyager 2 akan melintasi Sirius, bintang paling terang di langit malam. Lama banget.
Peradaban di luar bumi juga bisa mendeteksi kita dengan kalkulasi dan rumus. Mereka cuma perlu lebih jeli saat mengamati matahari. Dalam sistem bintang berplanet, bintang induk nggak cuma diam. Ia berputar pada orbit kecil dan bintang yang berat ini menarik semua planet di sekitarnya. Tapi planet tersebut juga punya gravitasi dan resistansi sendiri. Akibatnya sang bintang agak bergeser, kemudian berputar. Peradaban di luar bumi bisa memperkirakan pergeseran matahari untuk menentukan masa planet di dekatnya. Dengan metode ini, para astronom bisa menemukan 548 eksoplanet. Semisal kita nyoba berkomunikasi dengan eksoplanet di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri. Di situ memang ada eksoplanet, tapi radiasi dari bintang induknya bisa menghancurkan semua rupa kehidupan di permukaannya. Kalaupun kita mendapatkan sinyal balasan, komunikasinya akan berlangsung super lelet, bahkan paling lambat sepanjang sejarah karena pengirimannya selama 4,2 tahun. Dan kita perlu nunggu 4,2 tahun lagi untuk dapat balasannya. Baru kemudian kita bisa menindaklanjutinya. Peradaban ini nggak bisa terbang ke luar angkasa, maka kita perlu menjemput bola. Meskipun jarak bintang Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya kita, perjalanan ke situ perlu waktu selama 73.000 tahun dengan roket konvensional. Jadi kita perlu bikin wahana antariksa yang bisa ngebut dengan kecepatan cahaya. Itu pun masih nyita waktu sampai 4,2 tahun untuk sampai di tujuan. Semisal nih, kita beneran nemu kehidupan di luar bumi yang berlokasi di seberang Bima Sakti. Galaksi kita ini berdiameter 100.000 tahun cahaya. Jadi kita perlu waktu 100.000 tahun untuk melintasinya. Mungkin kita perlu mematahkan hukum fisika atau mengangkut semua peradaban manusia ke dalam pesawat luar angkasa raksasa yang akan terbang melintasi bintang selama ribuan tahun. Dan saat diluncurkan dari bumi, cuma kru pertama yang paling tangguh yang nantinya bisa melihat sistem bintang lain dari jendela pesawat luar angkasa. Hei, geser dikit dong, aku kan juga pengen lihat keluar. Sudah lebih dari 1 tahun sejak teleskop James Webb yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya diluncurkan. Dan dalam waktu yang relatif singkat tersebut, peralatan yang sangat modern dan paling kuat dalam sejarah ini telah membuat banyak penemuan. Dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh teleskop lain. Tujuan utama dari peralatan yang luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang yang muncul di alam semesta awal. Sebagai contoh, lihatlah tempat pembibitan bintang yang paling dekat dengan kita, yaitu area di ruang angkasa di mana bintang-bintang baru dilahirkan. NASA telah membagikan foto dari James Webb yang menunjukkan daerah pembentukan bintang kecil. Jika kamu mengamati foto ini dengan seksama, kamu akan melihat semburan yang keluar dari bintang-bintang yang masih bayi. Di sekelilingnya awan debu kosmik yang berwarna-warni bertabrakan satu sama lain. Pemandangannya sangat memukau. Debu merah terdiri dari molekul hidrogen. Kamu juga bisa melihat kalau beberapa bintang memiliki bayangan seperti bayangan yang mengisyaratkan terbentuknya planet-planet. Sekilas foto tersebut tampak kacau, tapi para astronom menyatakan kalau tempat ini merupakan tempat pembibitan bintang yang relatif kecil dan tenang dibanding tempat lainnya. Banyak bintang muda di sana yang ukurannya mirip dengan matahari atau sedikit lebih kecil. Foto itu sendiri diambil dengan bantuan kamera inframerah dekat, NIRCam, milik Webb. Kamera ini merupakan kamera utama observatorium yang memotret alam semesta dalam 2 rentang inframerah yang berbeda. Penemuan menakjubkan lainnya yang berhasil ditemukan oleh teleskop Webb adalah molekul asap di galaksi jauh. Ini adalah pertama kalinya molekul seperti itu ditemukan begitu jauh dari planet kita. Galaksi yang dimaksud berada pada jarak 12,3 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi tersebut kemungkinan besar terbentuk sekitar 1,5 miliar tahun setelah Big Bang. Meskipun jarak antara galaksi dan planet kita sangat jauh, para ilmuwan berhasil mendeteksi senyawa kimia yang ditemukan dalam jelaga atau asap. Dan ini merupakan hal yang cukup besar karena telah mendorong rekor untuk mendeteksi molekul yang serupa dan kompleks mundur sekitar 1 miliar tahun. Penelitian ini juga telah mengukuhkan kehebatan peralatan ruang angkasa yang paling keren sepanjang masa. Spektrometer ini berhasil membuat penemuan ini meskipun spektrometer yang diperlukan untuk pengukuran tidak bekerja secara maksimal setelah mengalami degradasi yang tiba-tiba dan mengejutkan.
Teleskop James Webb juga telah membantu meningkatkan pemahaman kita tentang eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang lain selain matahari. Pada awal tahun 2023, teleskop ini menemukan eksoplanet pertamanya, LHS-47b. Planet ini berada pada jarak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Menurut NASA, saat ini James Webb adalah satu-satunya teleskop yang beroperasi yang mampu mengkategorikan atmosfer eksoplanet seukuran bumi. Tim peneliti di balik penemuan ini percaya bahwa hasil tersebut menggarisbawahi ketepatan teleskop itu. Mereka berharap teleskop ini bisa membantu kita menemukan lebih banyak lagi eksoplanet batuan yang mungkin bisa kita jadikan tempat tinggal di masa depan. Meskipun pada pandangan pertama, alam semesta terlihat kosong, sebenarnya alam semesta adalah tempat yang sangat sibuk, dan Webb memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk melihat segala macam peristiwa kosmik yang terjadi di sana. Lihat saja foto WR124 ini, bintang ini berada di puncak kehancurannya yang sangat dahsyat. Dalam foto tersebut, bintang akan mengalami supernova. Supernova terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar dan meledak di akhir siklus hidupnya, melepaskan awan debu dan gas panas ke angkasa. Bintang yang dipotret oleh teleskop Webb sedang berada pada tahap Wolf Rayet dalam kehidupannya. Itu adalah periode ketika bintang meluruhkan lapisan terluarnya sebelum menjadi supernova. Benda menakjubkan berikutnya yang ditemukan oleh James Webb adalah hibrida bintang planet dengan awan yang sangat aneh. Dunia aneh ini, VHS1256b, sebenarnya merupakan katai coklat. Ukurannya lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai bintang. Planet ini memancarkan cahaya dan cukup panas, tapi masanya tidak cukup untuk melebur hidrogen menjadi helium seperti yang dilakukan bintang-bintang besar. Benda-benda angkasa semacam ini sebenarnya tidak berwarna coklat. Benda-benda ini muncul dalam berbagai macam warna, tapi sebagian besar tidak terlihat oleh mata manusia. Yang bisa kita lihat adalah cahaya yang dipancarkannya, dan bagi kita, cahaya itu tampak berwarna oranye gelap atau magenta. Katai coklat yang ditemukan oleh teleskop Webb ini ukurannya hampir 20 kali lipat ukuran Jupiter. Planet ini mengitari dua bintang katai merah, dan untuk menyelesaikan satu kali orbit, planet ini membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun. Para astronom pertama kali mengetahui keberadaan eksoplanet yang tidak biasa ini pada tahun 2016. Tapi pada saat itu, mereka tidak mengklasifikasikannya sebagai katai coklat, dan karena itu, mereka tidak bisa menjelaskan cahaya kemerahannya yang membingungkan. Sekarang berkat teleskop James Webb, mereka tahu asal-usul objek tersebut. Kembali lagi ke awan-awan itu, seperti yang diketahui, awan di bumi terbuat dari uap air, tapi yang ada di katai coklat berbeda. Awan di katai coklat tampaknya terbuat dari pasir. Kelihatannya seperti pasir yang bagus dari bumi, tapi sebenarnya bukan. Awan-awan itu terbuat dari partikel-partikel silikat yang sangat kecil. Penemuan terbaru lainnya melibatkan beberapa galaksi besar yang diyakini para ilmuwan lahir tidak lama setelah Big Bang. Galaksi-galaksi itu seharusnya tidak ada di sana dan tidak ada yang menyangka akan menemukannya. Tapi teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Galaksi-galaksi ini yang bermassa sebesar Bima Sakti, penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Para astronom telah menganalisis cahaya yang datang dari mereka dan memperkirakan usia mereka 5-700 juta tahun setelah Big Bang. Artinya, bintang-bintang itu terbentuk ketika alam semesta kita masih sangat muda, nyaris seperti bayi. Yang paling aneh dari galaksi-galaksi tersebut adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang ada di sana. Data yang diterima teleskop tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi di masa-masa awal pembentukannya. Data yang diterima juga tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan Hubble sebelumnya. Dan di sini, James Webb telah memotret sebuah daerah yang jauh di luar angkasa dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian ruang angkasa ini dikenal sebagai gugus Pandora. Dalam foto ini, kamu bisa melihat 3 gugus galaksi yang sangat besar berkumpul dan membentuk sebuah mega gugus.
Gabungan massa gugus-gugus ini bertindak sebagai lensa gravitasi yang kuat. Dan berkat efek pembesaran alami ini, para ilmuwan bisa melihat galaksi-galaksi lain di area tersebut. Para astronom menyatakan bahwa foto terbaru gugus Pandora lebih kuat dan lebih dalam daripada yang pernah mereka lihat. James Webb juga berhasil menemukan ribuan bintang muda yang belum pernah dilihat sebelumnya di nebula Tarantula. Formasi ruang angkasa ini mendapatkan julukannya karena penampakan filamen-filamen berdebu yang terlihat pada foto-foto sebelumnya. Nebula Tarantula merupakan area pembentuk bintang terbesar di grup lokal yang meliputi galaksi-galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti. Foto-foto yang dihasilkan teleskop Webb telah membantu menjelaskan komposisi nebula Tarantula. Teleskop ini juga mendeteksi protobintang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam proses pembentukan. Para astronom menduga kalau protobintang ini pada akhirnya akan terbentuk dan membentuk nebula. Di antara penemuan-penemuan lain yang dibuat oleh teleskop James Webb, kamu bisa melihat kelahiran 50 bintang jauh. Beberapa di antaranya menggerakkan piringan protoplanet yang kelak akan membentuk tata surya yang jaraknya beberapa tahun cahaya dari tata surya kita. Ini satu lagi foto dari James Webb. Kamu bisa melihat lubang hitam supermasif yang masanya 9 miliar massa matahari. Lubang hitam ini sangat besar dan purba, sehingga para ilmuwan masih kesulitan untuk menjelaskan keberadaannya. Para astronom juga menemukan cincin debu, batuan, dan gas yang jauh mengandung bahan kimia yang disebut kation metil. Kation ini dikenal sebagai bahan penyusun molekul kehidupan dan merupakan bahan penyusun sebagian besar materi organik di planet kita. James Webb membantu para peneliti melihat badai pasir yang dahsyat di planet yang jaraknya 235 triliun kilometer. Para astronom sangat senang menemukan peti harta karun berisi partikel-partikel pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang lihat ini, apakah kamu mengenali gambar ini? Itulah yang disebut pilar-pilar penciptaan. Tapi, foto baru ini menunjukkan betapa bertaburnya bintang di area berdebu itu. Kamu bisa membandingkan foto baru ini dengan foto yang diambil Hubble pada tahun 2014. Ini adalah bukti kemajuan ilmiah yang menakjubkan. Teleskop antariksa James Webb atau JWST ibarat paparazi antar galaksi yang paling hebat. Teleskop ini memotret beberapa selebritas paling terkenal di alam semesta. Bintang, galaksi, eksoplanet, apapun namanya, teleskop antariksa James Webb akan memotretnya. Jadi, kalau kamu penggemar selebritas kosmik, ayo kita lihat foto-foto bertabur bintang terbaik ini. Nebula Carina. Foto nebula yang diberi nama Carina ini dipublikasikan pada tanggal 12 Juli. JWST memotret pemandangan indah nebula yang terletak sekitar 7.500 tahun cahaya dari bumi. Dijuluki tebing kosmik, nebula ini merupakan sarang bintang-bintang muda yang sebagian diantaranya beberapa kali lebih besar dari matahari. Nebula Carina adalah pemandangan langit yang terletak di rasi bintang Carina bagian selatan. Nebula ini sangat besar, kira-kira lebarnya 260 tahun cahaya. Bintang-bintang masif di dalam nebula ini sangat terang dan panas, sehingga menciptakan awan gas dan debu yang bercahaya di sekelilingnya. Nebula Carina juga terdiri dari awan gas dan debu yang berputar-putar, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Gas ini menciut karena beratnya sendiri, menjadi lebih panas dan lebih padat, dan semua ini akhirnya berujung pada pembentukan bintang-bintang baru. Akan tetapi, nebula Carina bukan hanya tempat pembentukan bintang yang tenang. Ini merupakan tempat terjadinya beberapa peristiwa paling destruktif di alam semesta yang menciptakan gelombang kejut masif yang melenyapkan semua yang dilaluinya. Sangat kacau dan keren. Quintet Stephan. Foto ini juga diunggah pada tanggal 12 Juli. Quintet Stephan adalah kelompok visual 5 galaksi yang berada pada jarak yang sangat jauh dari kita, yaitu sekitar 290 juta tahun cahaya di rasi bintang Pegasus. Ini seperti reuni keluarga kosmik. Semua galaksi ini berhubungan dengan satu sama lain dan saling berinteraksi dengan cara yang menarik. Mereka saling tarik-menarik dengan gravitasi mereka dan terus-menerus bertukar gas dan debu.
Interaksi ini menyebabkan beberapa galaksi bertabrakan dan menyatu, yang bisa menghasilkan berbagai macam efek keren, seperti ledakan pembentukan bintang dan supernova. Berkat JWST, kita bisa melihat gelombang kejut, ekor pasang surut, dan detail menakjubkan lainnya dari galaksi-galaksi ini. Interaksi antar galaksi-galaksi tersebut menciptakan pemandangan menakjubkan yang bisa kita lihat di foto ini. Jupiter. Inilah teman lama kita, si raksasa tua. Foto ini dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 22 Agustus. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dan dikenal memiliki banyak bulan serta awan indah yang berputar-putar. Planet ini juga memiliki sistem cincin seperti halnya Saturnus yang terdiri dari partikel-partikel kecil debu yang mengitari planet ini. Cincin-cincin ini jauh lebih kecil dan tidak terlalu terlihat dibanding cincin Saturnus, tapi masih cukup indah. Jupiter juga memiliki aurora yang merupakan pertunjukan cahaya berwarna-warni di atmosfer planet ini. Aurora ini disebabkan oleh partikel bermuatan dari angin matahari yang berinteraksi dengan medan magnet Jupiter. Sama seperti di bumi, aurora bisa dilihat di dekat kutub-kutub planet. Tapi, aurora ini jauh lebih terang dan lebih kuat daripada aurora bumi. Kita bahkan bisa melihat pertunjukan cahaya yang luar biasa ini dari luar angkasa. Dan sekarang kita akhirnya bisa memotret pemandangan memukau ini. Foto JWST memperlihatkan aurora Jupiter, cincin-cincinnya, dan bahkan 2 bulannya, yaitu Amalthea dan Adrastea. Sungguh menakjubkan betapa terang dan jernihnya kedua bulan tersebut dalam foto ini. Galaksi Cartwheel. NASA merilis foto ini pada tanggal 2 Agustus. Foto ini memperlihatkan galaksi Cartwheel dan teman-temannya. Galaksi Cartwheel mendapatkan namanya dari bentuknya. Bentuknya memang seperti roda gerobak, bukan? Galaksi ini merupakan kumpulan bintang, gas, dan debu raksasa yang berputar-putar yang terletak di kedalaman ruang angkasa. Bentuknya seperti kincir dengan lengan-lengan spiral yang panjang. Lengan-lengan ini disatukan oleh gravitasi di bagian tengah yang merupakan rumah bagi lubang hitam supermasif. Tapi galaksi Cartwheel sedikit berbeda dengan galaksi-galaksi spiral lainnya. Galaksi ini terbentuk ketika galaksi yang lebih kecil bertabrakan dengan galaksi yang lebih besar, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan gas dan debu. Kita harus mengunjungi galaksi ini suatu hari nanti. Pasti akan jadi perjalanan yang seru. Galaksi spiral M74. Ini dia galaksi spiral lainnya. NASA merilis foto ini pada tanggal 22 Juli. JWST harus mencari celah di antara lapisan debu dan gas tebal untuk bisa melihat gugus bintang yang indah ini. M74 termasuk dalam kelas khusus galaksi spiral yang dikenal sebagai galaksi berdesain agung. Artinya, lengan-lengan spiralnya terlihat jelas dan tampak menonjol. Berbagai hal menakjubkan terjadi di dalam galaksi spiral. Supernova, bintang-bintang yang dilahirkan di dalam awan gas dan debu, dan banyak keajaiban kosmik lainnya. Gas dan debu bercahaya, bintang-bintang terang, dan pola lengan spiral yang berputar-putar menjadikan galaksi spiral sebagai salah satu objek terindah di alam semesta. Kita bisa melihatnya dengan jelas pada foto M74. Nebula Tarantula. Foto nebula yang diberi nama menyeramkan Tarantula ini dipublikasikan pada tanggal 6 September. Foto ini mencakup area sepanjang 340 tahun cahaya, jarak yang sangat jauh. Berkat foto ini, para astronom berhasil menemukan bintang-bintang muda yang sebelumnya diselimuti debu. Nebula Tarantula terletak 160.000 tahun cahaya jauhnya dari kita, di awan Magellan besar. Ini merupakan area pembentukan bintang terbesar dan paling terang di grup lokal, yaitu galaksi-galaksi yang berada paling dekat dengan Bima Sakti. Penamaannya diambil dari bentuknya yang mirip kaki tarantula besar. Wilayah ini sangat luas, lebarnya sekitar 1000 tahun cahaya, dan merupakan rumah bagi bintang-bintang yang paling masif dan bercahaya di alam semesta. Salah satu alasan kenapa nebula Tarantula menarik bagi para ilmuwan adalah komposisinya. Komposisinya mirip dengan daerah bintang-bintang di Cosmic Noon, yaitu kondisi alam semesta kita saat masih berusia beberapa miliar tahun. Pada saat itu, pembentukan bintang berada pada puncaknya.
Berkat teleskop Webb, kita bisa mempelajari galaksi ini dengan lebih baik dan mengetahui seperti apa alam semesta kita saat berada di puncaknya. Cincin Neptunus. Foto ini dipublikasikan pada tanggal 21 September 2022. Dalam foto ini kita bahkan bisa melihat 6 bulan kecil di dekat Neptunus dengan Triton yang bersinar terang di sudut kiri atas. Kalian tidak mengira itu matahari, bukan? Dan ya, Neptunus juga memiliki cincin. Cincin ini seperti aksesori kosmik terbaik karena menambah sentuhan kemewahan dan gaya pada planet ini. Tapi tidak seperti perhiasan duniawi lainnya. Cincin-cincin ini terbuat dari partikel-partikel kecil debu, bukan berlian atau emas. Ada 5 cincin yang diketahui mengelilingi Neptunus, yaitu cincin Gall, Leverrier, Le Sol, Arago, dan Adams. Para ilmuwan menduga cincin-cincin ini masih relatif muda, jauh lebih muda dari tata surya, dan jauh lebih muda dari misalnya cincin Uranus. Cincin-cincin ini mungkin terbentuk saat salah satu bulan terdalam Neptunus berada terlalu dekat dengan planet ini dan terkoyak oleh gravitasi. Kita belum pernah melihat cincin Neptunus seterang ini sejak Voyager 2 melintasinya pada tahun 1989. Jadi, ini kesempatan bagus untuk melihat cincin-cincin ini lebih dekat. Pilar-pilar penciptaan. Foto ini diterbitkan pada tanggal 19 Oktober. Pilar-pilar penciptaan menjadi terkenal berkat teleskop Hubble, tapi foto ini sangat tajam dan jauh lebih detail. Pilar-pilar yang berada di nebula elang ini memiliki tinggi sekitar 5 tahun cahaya, yang berarti amat sangat panjang. Dan mereka tampak seperti formasi batuan yang megah, hanya saja jauh lebih transparan. Seperti layaknya latar film Hollywood, tempat ini penuh dengan aksi dan efek khusus. Ini merupakan tempat terjadinya proses-proses paling dramatis di alam semesta. Gas dan debu menciut karena gravitasinya sendiri, membentuk gumpalan-gumpalan yang pada akhirnya akan menjadi bintang. Tempat ini penuh dengan radiasi yang kuat, semburan partikel berenergi tinggi, dan supernova. Seperti versi kosmik dari Survivor. Dan kalau itu belum cukup menyeramkan, berikut foto lain yang dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 19 Oktober. Mereka membagikan tepat sebelum Halloween. Di sini, pilar-pilar itu tampak seperti tangan yang sedang menggapai sesuatu. Nah, semua foto ini memberi kita pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Foto-foto ini mengingatkan kita akan kompleksitas alam semesta yang luar biasa dan hal-hal menakjubkan yang terjadi bahkan di sudut-sudut tergelap dan terpencil dari kosmos. Mari berharap teleskop James Webb akan terus memukau kita di masa depan. Ini tak seharusnya ada, tak seorang pun berharap akan menemukannya. Para ilmuwan tidak bisa menjelaskan bagaimana terbentuknya. Namun teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Keenam galaksi ini yang masanya sama besarnya dengan Bima Sakti, penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Galaksi-galaksi tersebut berada sangat jauh dari kita sehingga tampak seperti titik-titik kemerahan kecil. Bahkan bagi teleskop yang sangat canggih ini, para astronom telah menganalisa cahaya yang datang dari galaksi-galaksi tersebut dan memperkirakan umurnya. Galaksi-galaksi itu muncul 500 hingga 700 juta tahun setelah Big Bang. Sejauh ini tidak ada yang mengejutkan. Galaksi-galaksi semuda itu sebenarnya tidak langka. Para ilmuwan menduga gugus bintang pertama mungkin saja terbentuk setelah alam semesta meninggalkan zaman kegelapan. Itu terjadi pada 400 juta tahun pertama keberadaan alam semesta. Saat itu hanya kabut tebal atom hidrogen yang memenuhi alam semesta. Yang sangat aneh dari galaksi-galaksi ini adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang menghuninya. Tapi hal ini tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi pada masa awal-awal pembentukannya. Ditambah lagi, hasil pengamatannya tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan teleskop Hubble yang merupakan pendahulu Webb. Jadi menurut para ilmuwan, seperti apakah galaksi-galaksi awal itu? Jawabannya sederhana, muda dan kecil.
Dan memang sebelumnya, sebagian besar galaksi awal alam semesta yang kita temukan hanyalah bayi-bayi ruang angkasa yang berwarna biru dan kecil. Galaksi-galaksi tersebut tampaknya baru saja muncul dari subkosmik purba dan masih membentuk bintang-bintang awal dan struktur-struktur lainnya. Sebagian besar bintang muda sebenarnya berwarna biru. Seiring bertambahnya usia, bintang-bintang itu akan berpendar lebih merah setelah bahan bakarnya habis terbakar dan mengalami pendinginan. Karena itu para astronom belum siap untuk melihat bintang-bintang tua berwarna merah di galaksi-galaksi purba yang ditemukan oleh teleskop Webb. Hal lain yang belum siap mereka temukan adalah galaksi yang lebih masif dari 1 miliar matahari, dan tetap saja hal itu terjadi. Galaksi-galaksi termasif yang ditemukan baru-baru ini tampaknya punya masa 2 atau 4 kali masa Bima Sakti. Dan yang paling mencengangkan adalah galaksi-galaksi tersebut sudah sebesar itu ketika alam semesta baru berusia 3% dari usianya saat ini. Tapi sebelum para astronom mulai menulis ulang teori-teori mereka untuk menjelaskan bagaimana galaksi-galaksi besar bisa terbentuk dengan sangat cepat setelah Big Bang, kita harus memastikan kalau apa yang kita lihat bukanlah fenomena ruang angkasa yang lain. Meskipun demikian, sebagian besar teori alternatif juga membutuhkan konsep yang sama sekali baru. Salah satunya seperti ini. Mungkin bintang-bintang di alam semesta dini memancarkan cahaya dengan cara yang tidak biasa dan eksotis. Dan karena para astronom tidak mengetahuinya, mereka tidak memasukkan kemungkinan ini ke dalam model mereka. Atau pemahaman kita tentang bagaimana bintang terbentuk mungkin tidak bisa diterapkan pada alam semesta dini. Jika salah satu dari teori-teori ini ternyata benar, maka akan menjungkir balikan pemahaman kita tentang pembentukan bintang. Lalu bagaimana kalau kita membahas lebih jauh tentang alat yang membantu para astronom menemukan galaksi-galaksi aneh itu? Teleskop antariksa James Webb adalah peralatan yang sangat menakjubkan, yang 100 kali lebih hebat daripada teleskop antariksa Hubble. Teleskop Hubble telah mengamati tempat-tempat yang jaraknya 13,4 miliar tahun cahaya. Harga teleskop James Webb juga bisa dibilang cukup mahal. Meskipun pada awalnya, biaya pembuatan teleskop ini diperkirakan hanya 1 hingga 3,5 miliar dolar. Namun seluruh proses pengembangannya menghabiskan biaya sekitar 10 miliar dolar. Sebagai perbandingan, NASA menghabiskan biaya 4,7 miliar dolar untuk membangun dan meluncurkan teleskop Hubble dan 1,1 miliar dolar lagi untuk memperbaikinya di orbit. Meskipun teleskop antariksa James Webb punya tinggi 3 lantai dan ukuran lapangan tenis, namun cerminnya merupakan cermin teleskop besar yang paling ringan sepanjang masa. Selama proses pembuatannya, cermin-cermin ini mengalami pengurangan berat sebesar 92%. Jika kita melihatnya, cermin teleskop ini tampak seperti emas. Namun pada kenyataannya cermin-cermin itu terbuat dari berilium. Ini adalah logam berwarna abu-abu baja, ringan dan rapuh. Lapisan emas diaplikasikan pada setiap cermin. Itu benar. Tapi cermin tidak dapat diproduksi seluruhnya dari emas karena bahan berharga ini cenderung memuai dan menyusut, bahkan dengan perubahan suhu yang kecil. Jadi jumlah total emas di teleskop luar angkasa James Webb kurang dari 57 gram. Itu cuma sepotong emas ukuran bola golf. Dan lempengan emas yang menutupi cermin hanya setebal 1000 atom. Mengenai kemampuannya, teleskop ini dapat melihat dengan jelas uang 1 sen Amerika dari jarak 38 km dan bola sepak dari jarak 547 km. Sisi teleskop James Webb mampu mendinginkan dirinya sendiri dan suhunya tidak naik lebih tinggi dari minus 223 derajat Celcius. Suhu tersebut cukup dingin untuk membuat nitrogen menjadi cair. Perisai matahari 5 lapis yang sangat besar mengelilingi teleskop dan memantulkan cahaya matahari sebanyak mungkin, sehingga teleskop tetap dingin. Teleskop James Webb diyakini bisa mendeteksi air di eksoplanet yang jauh. Sejak lama para astronom telah menemukan planet-planet yang mengorbit bintang-bintang di luar tata surya dengan cara mengamati perubahan kecil pada cahaya bintang.
Pergeseran tersebut terjadi ketika planet melintas di depan bintang. Selain itu, kita juga bisa membaca ciri khas unik pada cahaya yang bisa memberitahu kita tentang komposisi kimia planet. Dan tanda yang paling kuat dan paling mudah dibaca terjadi dalam spektrum inframerah. Dan tahukah kamu, James Webb memiliki instrumen inframerah yang canggih. Instrumen-instrumen ini bisa membantu para ilmuwan menemukan planet baru dan bahkan mengidentifikasi keberadaan air di sana. Teleskop ini diluncurkan di dekat Khatulistiwa karena bumi berputar sedikit lebih cepat di titik itu. Hal ini memberi dorongan ekstra pada roket. Ketika teleskop antariksa James Webb kehabisan bahan bakar, teleskop ini akan terus mengorbit matahari tanpa batas waktu. Di sisi lain, meskipun tidak dirancang untuk diservis atau diperbarui, teleskop ini bisa saja diisi ulang bahan bakarnya dengan bantuan robot. Ini akan memperpanjang umurnya. Yang menarik pada awalnya para astronom yakin kalau menemukan sesuatu yang menarik dengan bantuan James Webb akan memakan waktu lama. Mereka mengira galaksi yang pertama kali ditemukan akan sangat kecil dan redup sehingga teleskop hanya akan menemukan beberapa kandidat yang jauh. Tapi kenyataannya tidak sesuai rencana. Segera setelah foto-foto pertama dirilis, para ilmuwan mulai menemukan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, terang, besar, dan sangat tua. Kompetisi masih berlangsung. Satu demi satu kelompok peneliti menemukan dunia baru yang memecahkan rekor. Seorang astronom bahkan mengatakan bahwa dunia ilmiah sedang panik karena tidak ada yang menduga hasil yang begitu mengesankan. Salah satu tujuan utama teleskop Webb adalah mengamati cahaya dari bintang dan galaksi pertama di alam semesta. Sayangnya, semakin jauh suatu objek, semakin cepat objek tersebut bergerak menjauhi kita. Dan semakin lama cahaya harus bergerak, semakin banyak cahaya yang merambat ke arah spektrum inframerah. Ini disebut pergeseran merah dalam astronomi. Tapi berkat peralatan inframerahnya, James Webb bisa menyingkap dunia yang sebelumnya tak terlihat oleh kita. Jadi berkat teleskop ini kita berhasil melihat galaksi-galaksi yang sangat jauh yang lahir sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Artinya, cahaya yang dideteksi teleskop Webb membutuhkan waktu lebih dari 13 miliar tahun untuk sampai ke bumi. Luar biasa bukan? Tapi ada satu galaksi yang menonjol dibanding galaksi-galaksi lainnya. Galaksi ini tampaknya merupakan galaksi tertua yang pernah ditemukan para astronom sejauh ini. Galaksi ini dinamakan GLASS Z13 dan usianya hanya 300 juta tahun setelah Big Bang. Galaksi tertua sebelumnya yang diidentifikasi oleh para ilmuwan adalah galaksi GNZ11 yang ditemukan oleh teleskop Hubble. Galaksi ini terbentuk 400 juta tahun setelah Big Bang. Pada masa yang masih jarang diselidiki itu, galaksi dan bintang-bintang pertama mulai bermunculan. Tapi bagaimana tepatnya proses ini terjadi? Belum ada yang tahu pasti. Mungkin saja proses ini bergantung pada hukum fisika eksotis, termasuk pengaruh materi gelap dan energi gelap atau komunikasi antara gas, debu, dan cahaya bintang yang belum banyak diteliti. Dengan bantuan teleskop Webb, para ilmuwan sekarang bisa menguji teori mereka tentang apa yang terjadi di luar sana setelah alam semesta lahir.